Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ini hari ke-3 atau ke-4? Enggak, di Aqsa kita ke-4. Subhanallah ya. Kembali mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sesuatu yang indah kita bisa salat subuh berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal isya fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. "Wa man shallal fajra fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat malam suntuk. Bukan suntuk. Semalam penuh. Iya, sepanjang malam dia sholat. Dan alhamdulillah kita bisa sholat, dan sholatnya di Masjidil Aqsa. Kalau bicara Masjid Nabawi, Masjidil Haram, memasuki dua negeri ini relatif lebih mudah daripada memasuki Masjidil Aqsa. Tapi Allah memudahkan bagi kita untuk datang ke sini. Falahul hamdu walahus syukur. Hari ini anak ingin menyampaikan sedikit tentang dua hal. Yang pertama berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Ibnu Katsir menceritakan dalam Qasasul Anbiya tentang bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Jin itu nggak berani ngelihat Nabi Sulaiman. Mereka ketika bekerja, Nabi Sulaiman sholat, apa mereka nggak berani melihat. Kalau mereka melihat, bisa terbakar jin itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir sebuah riwayat bahwa di tempat ini, di Masjidil Aqsa ini, tiap hari itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh benih ya, keluar. Biasanya Nabi Sulaiman datang kepada pohon itu. Mas muka, namamu siapa? Dia sebutkan namanya. Kemudian buat apa engkau diciptakan sama Allah? Kalau memang untuk tumbuh-tumbuhan biasa, maka dicabut kemudian ditanam di tempat lain. Apabila tujuannya untuk obat, dia mengatakan, namaku fulan dan aku diciptakan untuk obat. Obat apa? Maka Nabi Sulaiman menjadikan itu untuk obat. Disebutkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman datang ke pohon yang tumbuh itu, ditanya, Mas Muki, siapa namamu? Pohon ini mengatakan, Al-Kharruba. Al-Kharruba. Yang artinya sesuatu yang merusak. Engkau diciptakan untuk apa? Aku diciptakan untuk menghancurkan masjid ini. Nabi Sulaiman tahu kalau ajal dia sudah dekat. Akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian dia disembunyikan dari bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berbincang tentang kematian Nabi Sulaiman di surat Saba. Di surat Saba ketika Allah menjelaskan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Kata Allah, Nabi Dawud telah kami beri karunia dari Allah. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Allah memerintahkan gunung-gunung itu untuk ikut kembali bersama Nabi Dawud. Kalau Nabi Dawud itu baca Zabur, itu burung-burung gunung-gunung pun menyimak. Wat-tayr, dan burung-burung ikut menyimak bacaan Nabi Daud alaihi salam. Wa alanna lahul hadid. Dan kata Allah, dan kami jadikan besi itu sesuatu yang lunak di tangan Nabi Daud alaihi salam. Jadi pada waktu kerajaan Nabi Daud sebelum Nabi Sulaiman,
Nabi Daud itu sering keluar kota, keluar pagar kota ini dalam rupa ya orang biasa. Dia selalu bertanya kepada orang yang datang, katanya, gimana menurut kalian raja kalian? Selalu yang disimak adalah pujian-pujian. Sampai suatu hari Allah kirim malaikat dalam wujud manusia. Ingat, ini dalam riwayat Israiliyat yang kita tidak boleh mendustakannya dan tidak boleh mempercayainya. Artinya kalau sesuai dengan syariat Allah kita percaya, kalau bertentangan maka kita tidak boleh menerima. Kalau ini cerita-cerita kita ambil hikmahnya. Lalu malaikat ini yang dalam wujud manusia katakan, Daud adalah raja yang baik. Cuma satu kekurangan dia. Apa kekurangan Nabi Daud? Siapa yang tahu? Mukanya gak ganteng. Masa 100 istrinya gak ganteng? Satu kata dia. Dia makan dari Baitul Mal. Makan dari kas negara. Itu kekurangan dia. Dia sadar. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah kasih aku kerjaan ya Allah. Supaya aku nggak makan dari hartanya umat. Aku makan dari penghasilanku sendiri. Di sini Allah katakan wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi itu lunak di tangannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Rasul SAW mengatakan kan, para nabi itu makan dari hasil kerja mereka. Dan Nabi Daud alaihissalam kana ya'kulu min kasbiyadih. Setelah itu Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil kerjanya. Beliau itu bikin baju besi. Jadi kalau kita lihat orang bikin baju besi itu mungkin dipanasin ya, kemudian patok. Ini Nabi Daud pakai tangannya jemaah. Allahu Akbar. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengatakan animal sabiqatin wa qaddir fis sard. Engkau bikinlah dengan mukjizat yang Allah berikan. Engkau bikin baju-baju besi ya, yang kemudian engkau jual. Dan beramalah kalian amal soleh. Inni bima ta'maluna basir. Aku maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian wali Sulaiman ar-rih. Setelah menyebut Nabi Daud alaihissalam, ayahnya menyebutkan tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu angin. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas hal itu. Kemudian disebutkan anginnya ini wuduha syahrun warawahu syahrun. Jarak tempuhnya sekali jalan di pagi sampai zuhur itu sebulan, perjalanan sebulan yang biasa ditempuh. Dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan kalau ingin lebih kencang lagi jalannya, itu yang dipanggil angin topan. Sehingga jaraknya lebih cepat lagi berjalan. Ibnu Katsir menyebutkan jadi ada semacam, kalau yang kita lihat kan karpet biasa. Jadi karpet itu ditaruh di atas kayu. Jadi angin ini datang masuk di bawah kayu itu. Jadi semacam kayak amben ya. Apa namanya? Iya. Itu diangkat. Kalau ingin lebih kencang lagi, topan yang dipanggil. Itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan yang dibawa di sana itu jamaah, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perang. Jadi bukan hanya Nabi Sulaiman. Jadi pasukannya ikut naik. Kalau mau berperang, jadi disebutkan kadang Nabi Sulaiman pagi hari sampai di satu tempat, sore harinya udah makan di tempat lain. Kemudian Nabi Sulaiman menikah dengan siapa? Balqis. Ratu Balqis. Banyak riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Sulaiman itu tetap meletakkan Ratu Balqis di Sabah. Mengurusin Sabah. Nabi Sulaiman dalam sebulan 3 malam di tempatnya Ratu Balqis. Naik apa? Naik angin jemaah. Jadi istrinya satu di luar kota. Safar akhirnya. Ini riwayat-riwayat Israiliyat yang disebutkan yang tadi. Bagaimana sikap kita terhadap riwayat-riwayat tersebut. Kemudian Allah menyebutkan sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Wa asalna lahu ainal qitr.
Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini mata air besi atau mata air tembaga atau mata air? Bukan. Timah. Timah. Itu keluar jemaah seperti mata air. Yang disebutkan dalam riwayat itu adanya di Yaman sana. Jadi mata air itu hanya 3 hari disebutkan. Setelah Nabi Sulaiman ambil kebutuhannya, selesai mata air itu berhenti. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayh. Dan di antara bangsa jin itu ada yang bekerja kepada Nabi Sulaiman. Biizni rabbih. Ingat, kerjanya itu dengan izin Allah. Wa man yazigh minhum an amrina nudhikhu min adzabis sa'ir. Barang siapa di antara bangsa jin itu yang menyimpang dari perintahnya Nabi Sulaiman, maka kita akan berikan azab yang pedih buat dia. Ya tentunya di dunia dengan diikat, dibelenggu, nanti di akhirat akan diazab dengan azab neraka. Jadi jin itu bekerja seperti pekerja jemaah yang mengangkat barang-barang. Nanti kita akan ke Al-Khalil, ke Hebron. Karena ada kisah, siapa sih yang bangun tembok yang diyakini kuburan Nabi Ibrahim? Ada riwayat yang mengatakan yang membangun itu Nabi Sulaiman. Membangun pagar saja untuk menutup kuburan tersebut. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat. Kerjanya jin-jin ini Masya Allah. Dia bikin ruangan-ruangan yang indah. Mihrab ini sebenarnya adalah depannya ruangan. Depannya ruangan. Kita kalau lihat orang punya rumah depannya itu begitu indahnya ya. Kalau masjid bagian depannya itu disebut mihrab. Itu jin kerjanya bikin itu. Atau bikin patung-patung. Patung-patung yang ada di tembok-tembok. Apakah patung itu wujud manusia, wujud binatang? Mungkin. Ibnu Katsir menjelaskan bisa jadi itu syariat yang sebelum kita dibolehkan untuk bikin patung-patung. Karena kejadian penyebab pertama terjadinya kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh apa? Patung kan? Bisa jadi pada waktu itu memang bikin patung itu boleh. Maka jin ini bikin ya patung-patung, gambar-gambar di dinding ya. Mungkin patung singa apa dia bikin. Wajifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat. Dia bikin nampan-nampan untuk makan. Dia bikin panci-panci yang besar yang nggak bisa diangkat sama manusia aja. Karena pasukannya Nabi Sulaiman banyak yang harus ngasih makan mereka. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah katakan kalian beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Kita ini kalau dikasih nikmat hendaklah menjadikan nikmat itu sarana untuk beribadah. Allah perintahkan beramalah kalian sebagai bentuk syukur kalian. Lalu Allah sebutkan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit jemaah. Jadi kalau kita bicara kebanyakan manusia itu nggak benar. Maka kalau kita bicara sistem demokrasi, itu banyak nggak benernya. Kenapa? Karena mereka berlandaskan suara terbanyak. Dan kalau dihitung kebanyakan manusia ini soleh apa nggak soleh? Lebih banyak yang nggak soleh. Tapi kan dalam Islam memilih dengan musyawarah. Yang musyawarah orang-orang soleh. Insya Allah pemimpinnya soleh. Tapi kalau yang musyawarah ini preman, pemerkosa, suaranya diminta. Kamu pilih siapa? Pemerkosa nih. Yang betul nggak kita lihat diadakan pemilihan di dalam penjara? Begitu ini penjahat-penjahat tetap dia memberikan suara mereka untuk memilih. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka kita harus berusaha untuk menjadi yang sedikit. Sudah yang namanya istana Nabi Sulaiman sepertinya memang bukan di sini. Nabi Daud bukan di sini. Ini Masjidil Aqsa. Artinya Nabi Sulaiman punya istana di dekat sini. Yang tadi Nabi Sulaiman tiap hari masuk ke Masjidil Aqsa
ambil pohon itu. Dia pohon itu yang terakhir. Pohon yang terakhir itu dicabut sama Nabi Sulaiman. Dibawa ke kebunnya dia. Ditanam di sana. Artinya disertai akan merusak. Dia akan mati. Akan selesai sudah urusannya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kematian dia disembunyikan dari jin. Riwayat-riwayat menyebutkan Nabi Sulaiman ini sedang membikin kubah dari kaca. Nabi Sulaiman ibadah di dalam. Kubah itu mungkin aja dia ada di sini, tempat ibadah Nabi Sulaiman. Allah mengatakan, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata." Nabi Sulaiman itu sholat, beliau pegang tongkat. Yang disebut tongkat itu dibikin dari pohon yang tadi. Itu jin kerja terus. Mereka nggak berani ngelihat. Kalau dilihat terbakar mereka. Mereka pokoknya kerja ngerjakan tugas yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kan nggak langsung selesai kerjaan itu. Selama disebutkan 1 tahun. Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Dalam kondisi berdiri. Tongkatnya itu. Tongkatnya ini dimakan sama rayap. Setelah 1 tahun Nabi Sulaiman jatuh, jin baru tahu, oh ternyata udah mati. Di sini Allah mengatakan, falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman jatuh dari tongkatnya itu, tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Nampak bahwasanya jin itu nggak tahu dengan yang gaib. Nampak bukti nih. Kalau dia tahu dengan yang gaib, jin itu tidak akan masuk neraka. Artinya tidak akan diazab karena dia tahu adanya neraka. Nggak tahu jin itu sama yang gaib. Makanya pertanda kita jangan sampai menyandarkan diri dengan kekuatan jin. Jin ngasih tahu kabar gaib ini itu tuh. Nabi Sulaiman di depannya. Udah meninggal setahun. Dari mana mereka tahu setahun? Akhirnya tongkat itu diambil. Dikasih rayap. Dilihat rayap ini makannya sehari semana. Setelah dihitung ya. Oh kemungkinan setahun. Dan jasadnya para nabi tidak dimakan oleh. Kemudian riwayat Israiliyat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Akhirnya jin itu berterima kasih kepada siapa? Rayap. Kepada rayap. Dia mengatakan, oh, kalau engkau itu seorang manusia kita akan jadikan engkau apa macam-macam. Tapi karena engkau rayap dan gak butuh apa-apa, maka janjinya jin kami akan bawakan buat engkau air dan tanah. Itu jin. Makanya kalau rayap sampai rumah-rumah, sampai atas-atas, itu bisa jadi jin yang bawa tanah dan airnya. Tapi ini riwayat Israiliyat. Supaya kita paham gitu. Artinya kita kalau nanti baca, oh Masya Allah benar ternyata. Karena terus terang, anak punya rumah jamaah ya Allah ya. Anak punya rumah itu, atapnya ambruk. Anak lihat kok bisa ternyata rayap itu hidup di atas. Di atas. Jadi lewatnya mana wallahu a'lam. Percaya tuh. Siapa yang bawain tanah sama air? Artinya ini riwayat Israel, tapi paling enggak kita paham bahwasanya jin ini akhirnya mereka bisa bebas dari Nabi Sulaiman. Karena kerajaan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Dan anaknya tidak punya kuasa atas jin. Jadi mereka yang bertahun-tahun jadi pekerja ya. Akhirnya pada kabur semuanya. Dan berterima kasih kepada siapa? Rayap. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, Ibnu Katsir setelah cerita ini, beliau menjelaskan ini termasuk dari Israiliyat yang kita tidak mempercayainya dan tidak pula mendustakannya. Bisa jadi itu benar. Baik, karena hari ini kita akan ke Hebron. Di situ ada kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah benar Nabi Ibrahim dikuburkan di sana? Benar enggak? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, faqabruhu. Nah, dia mau bagi-bagi.
والله ما بتعرف الله انت بتمرني. صباح الخير. اطلع من هون. لانه ما باخذش منها مصاري يا عمي. خلاص اطلع برا. اذا باخذ مصاري خليه بيجي قدامك طلع واقف. حاج ولا خليك غلط فيك زلمه بدي اعطي درس يا زلمه. انا اقطع الدرس عشان لا مش طالب، انا مش طالب ولا واحد. مش طالب خلص اسكت بس قلت خلينا لكم اعطوني يعني. تفضل خليه ما درس. جزاك الله خير. سامحونا والله، جزاك الله خير استاذنا، سامحونا استاذنا. حاج خلص روح من هون روح من هون. روح انت اللي بتعرف. طب روح روح يا عم مشان الله تحت برا فضحنا خزانه. مشان الله يا زلمه. نعم. Dia suruh pergi sana, ini lagi ada kajian, kata dia, jangan diganggu, kata dia. Tapi memang kadang-kala dia datang memang minta sodakoh sebenarnya jamaah mereka seperti itu. Nah, iya. Baik, berkaitan dengan Nabi Ibrahim, apakah yang akan kita kunjungi nanti itu benar kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibnu Katsir menyebutkan faqabruhu ay Ibrahim, yakni kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qabru waladihi Ishaq, dan kuburan anaknya Ishaq, wa qabru waladihi, dan kuburan anak-anaknya, siapa namanya? Yaqub alaihissalam, fil murabba'ah allati banaha Sulaiman bin Daud alaihissalam, berada di murabba'ah itu segi empat. Jadi ada tembok segi empat yang dibangun oleh Nabi Sulaiman di sana. Jadi bukan masjid. Nabi Ibnu Katsir menyebutkan di situ nggak ada masjid. Yang ada di sana adalah kuburan yang dipagar. Pagarnya itu segi empat. Dan disebutkan kuburannya ini nggak ada pintunya. Jadi hanya untuk melindungi kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir bi balad Hebron, nama negerinya nama Hebron, wa huwal balad al-ma'ruf bil Khalil al-yawm, yang sekarang dikenal dengan sebutan Khalil. Wa hadza mutalaqqa, kata Ibnu Katsir, dan keyakinan ini bahwa situ di situ ada kuburannya Nabi Ibrahim bersama keluarganya, ini diterima bitawatur ummatan ba'da ummah, yang didapat secara mutawatir dari umat yang sebelumnya ke umat yang selanjutnya, wajilan ba'da jil, dari generasi selanjutnya, sampai menyebutkan di situ tuh tempat kuburan Nabi Ibrahim, min zamani Bani Israel ila zamanina hada. Kata Ibnu Katsir, dari zaman Bani Israel sampai zamannya Ibnu Katsir, bahwasanya tempat itu adalah kuburannya Nabi, bukan masjid. Ingat, kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anna qabrahu bil murabba' tahqiqan, secara pasti di sana kuburannya. Fa amma ta'yinuhu minha falaysa fihi khabarun sahih. Tapi menentukan yang mana kuburannya itu enggak ada khabar yang sahih. Ingat, berada di tempat itu. Artinya kalau kita bicara kalau kita berangkat ke Madinah, ke kuburan Uhud, kita bisa lihat mana kuburan sahabat fulan, mana kuburan sahabat fulan. Di situ ada 70 sahabat yang meninggal dunia, tapi kita tahu semuanya ada di sana. Kalau yang mana, wah ini yang membutuhkan berita yang sahih. Kuburan Nabi Ibrahim yang di sana, kita nanti akan lihat memang dikatakan ini kuburannya Nabi Ibrahim, ini kuburannya Ishak, ini nggak ada yang tahu. Karena di lokasi itu benar. Maka beliau mengatakan, falaysa fi khabarun sahih anil ma'sum. Tidak ada berita yang sahih dari Nabi Muhammad SAW tentang mana lokasi kuburan yang sahih. Siapa yang membangun tembok itu? Kuburan ini jamaah berada dalam gua, dalam tanah. Jadi semacam kuburan keluarga. Kuburan keluarga. Kan kita di Indonesia kadang-kadang ada kuburan keluarga di sana yang kemudian dipagar. Modelnya seperti itu. Kemudian dipagar oleh Nabi Sulaiman. Ada riwayat yang mengatakan jin yang membangunnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kuburan itu dilindungi supaya tidak ada yang mengganggunya. Di masa Nabi Sulaiman. Kemudian pertanyaannya, apakah kuburan itu sudah ma'ruf di masa Nabi Muhammad SAW? Memang ada riwayat-riwayat. Ini sebuah riwayat
yang dhaif bahkan dikatakan maudhu, bahwa Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, ketika beliau Isra, beliau lewat sana. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau turun. Di sini kuburannya kakekmu Ibrahim. Engkau sholat di sana. Tapi riwayat ini tidak sahih. Kemudian riwayat kedua, bahwa ada hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak bisa berziarah ke Masjid Nabawi atau ke kuburan Nabi SAW, hendaklah berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi riwayat itu semuanya tidak benar dan tidak sahih. Buktinya apa? Buktinya di masa para sahabat Nabi, ketika Umar bin Khattab masuk ke Masjidil Aqsa, masuk ke Yerusalem, nggak ada riwayat para sahabat pada berziarah ke Hebron, pada ziarah ke sana, nggak ada. Karena memang tidak disyariatkan, la tusyaddu rihal illa ila thalatha masajid. Kemudian dengan berjalannya waktu, disebutkan bahwasanya kira-kira tahun 38 sebelum Masehi, ketika negeri ini dikuasain oleh Romawi, dibangunlah di atas tembok yang segi 4 itu bangunan. Bangunan apa? Gereja. Tempat ibadah mereka. Ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Ummu Salamah berangkat ke Habasyah. Dia melihat di situ banyak gambar-gambar foto, bukan foto-foto ya, lukisan-lukisan, patung-patung di mozaik, mungkin di gereja-gereja yang ada di sana. Maka Rasul SAW mengatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai masjid-masjid, tempat ibadah. Artinya masjid yang buat kita, dulu mereka juga punya masjid, tempat ibadah mereka. Sebagaimana nama ini sejak dulu namanya Masjidil Aqsa. Jadi mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah. Maka yang pertama membangun tempat ibadah di atas kuburan Nabi Ibrahim dan keluarganya siapa? Herodos. Yang dikatakan dari Romawi pada waktu itu. Dia bangun. Jadi pondasinya nanti akan kita lihat itu. Makanya para ulama menjelaskan, kalau kita berangkat ke sana, kita akan melihat bangunan ini kayak benteng. Kita itu akan naik. Karena memang ada tembok yang besar sekali. Yang kalau yang membangun Nabi Sulaiman, kita bisa bayangkan seperti apa kira-kira bangunannya pada waktu itu. Dibangun oleh Herodos lah pada waktu itu. Ketika umat Islam berkuasa kembali kepada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Umar tidak ada berkunjung ke sana, tidak ada para sahabat yang meriwayatkan mereka sholat di sana, mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nggak ada. Kemudian ya sudah, tempat itu tetap menjadi makbaroh, kuburan. Kapan berubah menjadi masjid? Diriwayatkan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu datang setelah masanya Fatimiyah. Fatimiyah itu penguasa Mesir dari golongan Syiah. Mereka yang membangun kuburan-kuburan, membangun masjid-masjid, kubah-kubah di atas kuburan itu, disebutkan yang pertama kali adalah kelompoknya Syiah Fatimiyah. Generasi yang selanjutnya terpengaruh dengan tradisi yang sebelumnya. Biasanya kan orang melihat banyak bangunan bagus-bagus ya. Kemudian mereka ingin mengadopsi hal itu untuk dilanjutkan di pemerintahan yang selanjutnya. Maka kalau benar itu yang dilanjutkan, yang membangun adalah Salahuddin Al-Ayyubi, maka karena terpengaruh dengan peradaban Fatimiyah. Jamaah, kalau kita lihat di masa Rasul SAW, masjid itu nggak ada kubahnya. Nggak ada kubahnya, nggak ada menaranya. Kapan mulai ada kubah? Setelah meluasnya negeri Islam. Ketika mereka masuk ke daerah Syam, mereka masuk ke daerah Persia, peradaban mereka ini lebih dahulu. Secara arsitek orang-orang Persia itu bagus-bagus. Yang namanya diwan, diwan itu bangunan yang model kubah gini, yang nggak ada tiangnya, itu dimulai dari Persia. Maka umat Islam pada waktu itu mulai membawa peradaban ya arsitek yang bagus buat mereka, dibawa ke negeri Islam, dibangunlah masjid. Makanya kalau kita lihat gereja ada
kubahnya, ada menaranya, jangan dikatakan, oh mereka mencontoh umat Islam gitu ya. Enggak. Bahkan mereka lebih dulu dari kita. Jadi itu memang bangunan yang ada pada masa itu seperti itu. Kalau kita berangkat ke Andalusia, kita berangkat ke Masjid Cordoba, bangunan itu sejatinya adalah memang gereja. Ketika masuk ke sana umat Islam dibagi dua, separuh buat umat Islam sebagai masjid, separuhnya gereja. Setelah itu dibeli semuanya dijadikan masjid oleh umat Islam dengan kondisi bangunan seperti itu yang bagus sekali. Kembali kepada Al-Khalil. Maka kita nanti berkunjung ke sana bukan dengan niat berziarah, menziarahi kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sampai sana, oke, kita sudah sampai di sini, kita ingin melihat mana sih yang dikatakan kuburan Nabi Ibrahim. Yang jelas di sana benar, insya Allah terdapat kuburan keluarga Nabi Ibrahim. Tapi yang mana wallahu alam. Kita ke sana mengucapkan salam, kita melihat. Kenapa jamaah? Karena kita sebenarnya tidak boleh melakukan perjalanan beribadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita ke sana bukan mau ke masjidnya Nabi Ibrahim, bukan. Kita datang ke Hebron, ya kita lihat ini loh sejarah yang ada, kita lihat katanya di sini kuburkan Nabi Ibrahim, maka kita datang ke sana sekedar untuk mengucapkan salam, kemudian mendoa, bukan berdoa di sana, artinya tidak ada hadis yang menyatakan doa di kuburan Nabi itu mustajab. Maka kita tidak boleh memang sengaja cari kuburan-kuburan karena berharap insya Allah doa di sini mustajab. Karena banyak buku-buku yang menjelaskan hal itu. Bahkan ada penulis yang mengatakan dari Palestina, aku punya masalah pada waktu itu, aku berangkat ke Hebron, di sana aku pegang itu kelambunya, aku menangis minta sama Allah, pulang dari sana Allah kabulkan aku. Ya, Paul mengatakan bukan karena kuburannya dikabulkan, bisa jadi karena kebenaran doa dia. Orang musyrik pun ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah kabulkan doanya. Ketika dia ikhlas dalam hal itu. Maka bukan karena tempatnya, tetap kita dalam beragama bersandar kepada Al-Quran, bersandar kepada sunnah Nabi SAW, berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Jadi kemudian jadilah ini masjid sekarang. Ketika kaum salibiyun masuk ke sini, para salibis masuk ke sini, itu diganti lagi jadi gereja. Jadi masa Salahuddin jadi apa? Jadi masjid. Sebelum Salahuddin kan mereka jadikan gereja. Akhirnya di masa Salahuddin dibangunlah masjid. Karena sudah ada bangunan tadi di sana, diteruskan dan sampai sekarang dibagi menjadi dua. Jadi kita ke sana bukan hendak sholat di masjidnya, maka tidak perlu kita sholat di sana. Nah, nggak perlu, kita cuma sana. Karena itu kuburan sebenarnya. Itu sebenarnya kuburan yang dibangun di atas bangunan. Dan di sebelahnya itu sinagog sudah. Sebelahnya itu memang dibagi dua akhirnya bangunan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena ada larangan sholat di masjid yang ada kuburannya, atau kita sholat menghadap kuburan. Taib. Kalau ada pertanyaan? Nah, sebelah kanan dulu nih Bang. Taib. Iya. Kalau cerita Israiliyat ini kita tahu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum Islam, mereka sudah mencatat cerita-cerita mereka. Ada dalam buku-buku. Sehingga Abdullah bin Amr bin As itu dalam satu peperangan pernah mendapatkan kitab-kitab itu sepenuh 2 keledai lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab-kitab mereka. Makanya kemudian ada pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam. Seperti Wahab bin Munabbih. Dia seorang tabi'in yang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia datang ke sini, dia bertanya, masjidnya mau dibangun di mana? Bangunan masjid mau dibangun di mana? Itu Wahab bin Munabbih, usul masjidnya itu di balik batu ini. Di sini aja katanya dia. Itu yang katanya Umar bin Khattab, naza'at ka yahudiyatuka. Kau masih ada Yahudinya sedikit nih. Supaya kan dapat kiblat 2. Jadi kiblatnya itu menghadap batu, langsung menghadap ke Ka'bah gitu kan. Maka akhirnya dibangun di depan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi kisah-kisah itu diambil dari pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam, yang mereka menceritakan biasanya disebutkan dalam Taurat, kemudian disebutkan oleh nenek-nenek kami. Maka disebut kisah
Israiliyat dari kalangan Bani Israel. Dari sanalah. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan arahan kepada kita. Beliau mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Silahkan kalian ceritakan tentang Bani Israel. Nggak apa-apa, kata Nabi SAW. Jadi ada kebolehan dari Nabi SAW. Tapi dalam riwayat lain Nabi mengatakan, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Kalian jangan mendustakan berita yang dari ahlul kitab. Dan jangan mempercayainya. Takut kalian nanti mendustakan, ternyata cerita itu benar. Ya, kita kan nggak tahu. Lalu kalian mendustakan atau kalian membenarkannya, padahal cerita itu bohong. Jadi posisinya kita ketika mendapatkan cerita ini sebagai ibroh saja. Kita ambil pelajaran dari sana. Jadi antum jangan cari pohon Nabi Sulaiman ya. Nah, tunggu. Dan itu mungkin, artinya Nabi Sulaiman kan memang Allah berikan mukjizat yang kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Enggak sebelumnya, enggak sesudah. Barakallahu fikum. Baik. Ana mau nanya, Ustaz. Nah. Ana kebetulan tinggal di satu rumah dekat masjid, tapi masjid itu banyak kuburannya di lingkungan masjid itu. Bahkan di dalam masjid itu di serambinya masih ada kuburan seorang sarifah di situ. Subhanallah. Nah itu sebaiknya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Saya sholat di situ atau sholat di tempat yang lain? Nah, lebih baik sholat di masjid yang tidak ada kuburan. Cari masjid yang tidak ada kuburannya. Karena memang ada larangan dari Nabi SAW. Semua sepakat dengan para ulama tentang larangan menjadikan kuburan itu masjid. Tapi kemudian muncul ulama-ulama setelahnya itu melihat kondisi. Kenapa mereka akhirnya merasa nggak apa-apa membangun kuburan di atas masjid. Padahal jelas Nabi SAW mengatakan, fa inni anhakum an dzalik. Aku melarang kalian lakukan hal itu. Salah satu yang jadikan sandaran buat mereka itu adalah Ashabul Kahfi. Kan dalam ayat itu penguasa mengatakan, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang yang berkuasa mengatakan, kami akan bikin masjid di atasnya. Ini kan kejadian sebelum Islam. Dan Nabi SAW menjelaskan kebiasaan agama-agama itu menjadikan kuburan orang-orang soleh tempat ibadah, masjid. Jadi kita dilarang, itu yang pertama. Yang kedua, mereka berdalih bahwasanya kita melihat sepanjang sejarah masjid-masjid ada kuburannya, kuburan dibangun masjid, kok nggak ada ulama yang mengingkarinya, berarti nggak ada masalah. Itu kan bukan dalil. Sebagaimana yang kejadian di Al-Khalil, ini. Di mana? Di kuburan Nabi Ibrahim ini jadi masjid ini. Mereka berada di Hebron. Mereka mengatakan, ini dari zaman dulu sudah. Dari zaman siapa? Itu yang perlu kita pahami, jemaah. Jadi kalau bisa sholat, cari masjid yang tidak ada kuburannya dan sampaikan kepada orang. Yang lebih berat lagi ketika meyakini sholat di sana lebih mulia. Karena ada kuburannya ini langsung diterima nih sholatnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini apa ini jamaah? Oh, koking. Nah, pertanyaan yang tadi Ustaz. Ya. Kita ini kan ilmunya belum tahu lah nih buku Israel yang bagus. Ini bacaan Islam aja, yang Islam Nusantara, yang ini aja kita kadang-kadang masih, wah ini ada benernya, masih ada kayak gitu. Kalau saya punya pendapat misalnya lebih baik saya menghindar, Ustaz. Itu gimana pendapat Ustaz? Nggak ada masalah. Artinya kan Nabi SAW hanya membolehkan, bukan menyuruh. Kalau kisah Israel di mana kita akan dapatkan? Di buku-buku tafsir. Jadi Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menceritakan Nabi Sulaiman, kan ceritanya ringkas. Nabi Sulaiman punya apa? Punya kerajaan ya, disebutkan dia bisa umpamanya memerintah jin ya, kematiannya itu baru ketahuan. Cuma detailnya ini gimana ceritanya gitu loh. Itu didapatkan oleh Ibnu Katsir dalam Israiliyat. Makanya oleh Ibnu Katsir disebutkan. Dia menyebutkan ini minal Israiliyat. Sehingga kita jangan cari buku Israiliyat. Jangan. Enggak ada arahan. Jadi ana menyampaikan ini karena ana baca bukunya Ibnu Katsir Qasasul Anbiya, kisah para nabi yang tulis Ibnu Katsir. Bukan baca Israiliyat. Bukan Israiliyat, ana nggak ada buku Israiliyat. Jadi memang para ulama mufassirin ini salah satu kelemahan yang disebutkan oleh sebagian ulama, banyaknya kisah-kisah Israiliyat dalam buku-buku tafsir. Tapi sebenarnya itu bukan celaan. Karena Nabi SAW membolehkan memang meriwayatkan cerita itu dan menyampaikannya.
yang benar, yang jelas dikuatkan oleh ayat Quran, hadis Nabi, kita wajib percaya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud kerja